Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas siapa? Silakan. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Oke, kalian tetap berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Mekiko bersatu, semua bangga jiwa dan bangga untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Oke, dipersilakan untuk duduk kembali ya. Sebelum memulai pembelajaran, Miss akan absen dulu ya. Ikade Juna Putra, Igusti Ayu Wisnu Saputra, Igusti Agus Wisnu Saputra, maaf. Izin. Iwayan Bayu Pratama Putra, Ikade Sandiasa, Nikomang Manik Prami Cahaya Putri, Made Wahyu Suartama, Iwayan Dita Pratama, Putu Ade Dinata Adiaksa, sakit ya. Pande Kade Diva Linarta, Niputu Liana Ari Sintia, Nilo Putu Diah Iswari Dewi, Niputu Novi Antari, Nikade Devi Cahyani, Putu Caitra Acintia Jayanti, izin. Iputu Prana Deva Arta Mahendra, izin juga. Oke. Sepertinya kalian udah siap ya memulai pembelajaran ya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Kalian sudah tahu? Belum? Tentang puisi. Oke, sebelum kita masuk ke materi puisi supaya kita tidak tegang, jadi kita bisa berdiri dulu semuanya. Antari ke sini dong, ketua kelas. Dipimpin ya, kita senam tanda baca. Sudah tahu kalian tentang senam tanda baca ini? Sudah tahu? Ketua kelas sudah tahu ya? Oke, coba dicontohkan gimana? Kalau misalnya tanda tanya kayak gini, kalau tanda seru kayak gini, habis itu loncat. Kalau tanda titik itu cuma loncat, kalau tanda koma kayak gini. Paham kan? Nah, jadi dipimpin nanti sama ketua kelasnya ya. Ayo, dipimpin Antari. Tanda tanya. Iya. Titik, koma,
Tanda seru. Apa lagi? Tanda tanya. Tanda seru. Oke, udah ya, cukup ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih Antari. Oke, sebelum kita masuk ke materi puisi, Miss akan memperlihatkan satu buah video. Ini, silakan diperhatikan ya semuanya. Sebentar, mohon maaf. Oke, karena ternyata videonya nggak bisa diputar ya, suaranya hilang. Jadi siapa yang mau membacakan puisi ke depan? Siapa yang bisa membaca puisi di sini? Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang puisi di kelas SMP, di kelas 9? Sudah? Siapa yang mau membaca puisi ke depan sebelum Miss menjelaskan apa itu puisi? Siapa yang mau? Oke, silahkan Bayu. Tepuk tangan dong buat temannya. Silahkan Bayu. Yang lain perhatikan ya. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih apa dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Tindakannya yang tak terucapkan di serat akar pohon bunga itu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong buat temannya. Oke, sekarang kalian sudah mendengar teman kalian tadi membacakan puisi. Apa yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengarkan sebuah puisi? Apa? Ayo. Apa yang terbesit? Coba angkat tangannya. Apa? Yang terbesit di pikiran kalian ketika kalian mendengar puisi? Rima. Pernah mendengar kata rima? Tema. Pernah? Pilihan kata. Pernah nggak? Pernah mendengarkan tentang pilihan kata? Majas, pernah kalian mendengar kata majas? Majas apa saja yang kalian ketahui? Metafora. Majas apa lagi? Hiperbola. Siapa yang bisa memberikan contoh majas hiperbola itu seperti apa? Sebentar ya. Oke, Miss akan jelaskan tentang mengidentifikasi unsur intrinsik puisi. Apa itu unsur intrinsik puisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa itu? Puisi itu memiliki dua unsur ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sorry. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam. Oke, materi kita puisi. Ada dua unsur pembangun puisi ya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang
Membangun puisi dari dalam. Ini kata kuncinya. Seperti biasa, unsur yang membangun dari dalam. Apa maknanya dari dalam? Apa maksudnya dari dalam? Dari bait puisi itu sendiri, dari isi puisinya. Kalian pernah membaca puisi? Semua sudah pernah membaca puisi selain Bayu tadi? Sudah? Oke, dari dalam itu berarti dari tubuh puisi itu sendiri. Itu namanya dari dalam. Kemudian ada unsur ekstrinsik. X. Berarti apa? Dari luar. Apa itu? Tentang kehidupan sosial, kemudian pengarang. Itu namanya unsur X di luar tubuh puisi. Jadi misalnya dari mana pengarang itu berasal, kemudian bagaimana budaya, sosial budaya yang dihadapi oleh pengarang sampai bisa menciptakan sebuah puisi yang diciptakan. Itu namanya ekstrinsik. Oke, unsur intrinsik puisi ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada berapa? Oke, yang ditampilkan di slide itu ada 6 ya. Boleh dibaca dulu? Apa saja? Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Iya, gagasan utama puisi. Itu adalah hal menyeluruh yang dibahas dalam puisi tersebut, itu namanya tema. Kemudian majas. Apa itu majas? Iya, gaya bahasa kias. Kias itu apa sih? Apa? Yang memiliki nilai keindahan. Itu namanya makna kias. Lanjut, ada apa lagi? Rima. Apa itu rima? Persamaan bunyi. Iya, oke. Untuk membahas rima ini, biasanya puisi itu ada 2 jenis, puisi baru dan puisi lama. Oke, untuk kali ini kita akan berfokus mempelajari tentang puisi baru, ya. Puisi baru itu biasanya tidak terikat oleh rima. Puisi lama biasanya terikat, bukan biasanya lagi, pada umumnya terikat oleh rima. Apa itu rima? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, ada yang tahu apa itu rima? Oke. Rima adalah persamaan. Iya, persamaan bunyi. Misalnya, kalian menulis sebuah puisi, memperhatikan ini. A, B, B, A, dan seterusnya. Itu namanya rima. Akhir dari setiap bait puisi. Ya. Pada umumnya di puisi baru itu tidak terlalu terikat oleh rima. Jadi bebas. Boleh A, I, U, E, O boleh. Tidak terikat. Kecuali puisi lama. Seperti pantun misalnya. Pantun itu terikat oleh sajak A, B, AB. Ya. Oke. Kemudian ada diksi. Iya, pilihan kata. Misalnya, seorang penyair menjelaskan tentang pohon kelapa. Apakah penyair menjelaskan langsung terang-terangan membacakan tentang pohon kelapa itu dijelaskan secara langsung dalam puisinya? Pohon kelapa memiliki ranting, memiliki daun, memiliki buah. Apakah seperti itu? Bagaimana cara penyair menyampaikan tentang pohon kelapa dalam karyanya? Menggunakan pilihan kata yang kias tadi. Caranya bagaimana? Memilih kata yang kelapa diganti menjadi apa? Nyiur. Pernah mendengar kata nyiur?
Tidak? Nyiur melambai. Nyiur melambai di pinggir pantai. Jadi mengganti kata sesungguhnya dengan kata yang lebih kias. Itu ya, itu pilihan kata. Lanjut ke citraan. Apa itu citraan? Gambaran indrawi, gambaran yang menggunakan perasaan. Bagaimana itu? Misalnya gimana? Contoh puisi Hujan Bulan Juni yang tadi dibacakan oleh temannya. Di bait pertama, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Apa kira-kira citraannya? Apa? Mengungkapkan perasaan rindu, ya. Kemudian kalian pernah nggak sih membaca puisi tentang perjuangan? Contohnya karyanya Khairil Anwar yang berjudul Aku. Pernah? Nggak ada? Nggak pernah? Oke, itu nanti ya. Nanti Miss akan berikan kalian puisinya. Di situ menjelaskan tentang perjuangan, perasaan yang menggebu-gebu untuk berjuang. Ya. Oke. Setelah citraan ada suasana. Perasaan yang timbul. Yang bagaimana itu? Yang bagaimana? Misalnya perasaan sedih, senang, gembira, bahagia. Sebuah puisi itu pasti menyelipkan suasana di dalam puisinya. Misalnya kalian ingin menulis sebuah puisi tentang ibu. Pasti kalian menuangkan perasaan kalian kan di dalam puisi itu? Ya, itu namanya suasana. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait penjelasan mengenai unsur intrinsik puisi? Tidak ada? Oke, ini kembali ke tema. Pada umumnya tema itu dijelaskan, tema dalam puisi itu ada tema percintaan, kemudian tema perjuangan, persahabatan, alam, dan religius. Religiulitas atau religius. Tema percintaan itu, misalnya kalian menulis puisi tentang kisah cinta, nah itu tema percintaan. Kemudian perjuangan. Siapa yang bisa memberikan satu contoh bait puisi tentang perjuangan? Siapa yang bisa? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalian ngerti nggak caranya mencari unsur intrinsik dalam puisi? Bisa nggak kira-kira menemukan unsur-unsur yang ada di dalam puisi? Bisa? Bisa? Kita coba ya, menganalisis ya. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompok? Sudah? Oke. Sekarang Miss akan memberikan kalian tugas. Kita analisis bersama. Ini kelompok 1 di sini ya. Oke, ini silakan dipegang dulu. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Kemudian ini kelompok 3. Semua sudah memegang lembar kerja? Sudah, silakan dibaca, diperhatikan. Sudah ya? Silakan kalian analisis unsur intrinsik puisi tersebut. Ya, kalian buat. Di sana sudah ada tema, majas, rima, diksi, dan suasana. Itu kalian kerjakan, sebentar kalian presentasikan. Oke? Bisa kira-kira? Bisa? Apabila ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan. Oke, silakan, selamat mengerjakan ya. Dibuat di sini.
Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Ada yang belum dipahami? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Kenapa? Untuk majas metafora itu saya contoh ya. Iya, boleh. Langsung diisi majas apa saja yang digunakan itu dituliskan ya. Dijelaskan itu majas apa kira-kira. Kelompok 3 ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Sudah paham menuliskan majasnya? Sudah, oke. Ini nanti dicari ya di puisinya, ini menggunakan majas apa gitu. Oke. Jika belum paham bisa ditanyakan. Diperhatikan di penentuan temanya ya. Itu sudah Miss perlihatkan di depan. Jika puisi yang dibagikan itu menjelaskan tentang percintaan, jadi temanya tentang percintaan. Jika tentang perjuangan, perang misalnya diceritakan,
berarti perjuangan. Jika menceritakan tentang sahabatnya, cukup persahabatan.
Ada yang belum dipahami? Kelompok 3 mungkin? Sudah ya.
Kelompok 2 sudah selesai. Belum. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Ditunggu dulu ya, dicek kembali. Sambil menunggu kelompok yang lain, kelompok 3 bagaimana? Belum.
Kenapa? Nama kelompok. Iya, diisi. Sudah dianalisis majasnya. Majas apa saja yang digunakan? Itu nanti dituliskan ya. Ini dituliskan.
sudah selesai. Coba wordsmith puisi. Ini rimanya diperhatikan ya. Diperhatikan kembali ya untuk mencari majas, rima itu diperhatikan lagi. Yang ini sudah? Ini apa? Boleh dibacakan, siapa yang mau? Sebentar langsung dibacakan ya puisinya ya. Udah selesai? Boleh kok ntar ke depan misalnya mau bawa ini juga nggak apa-apa. Nih coba diperhatikan ya. Sudah? Ada lagi yang belum paham?
Diperhatikan majasnya ya, biasanya banyak yang keliru pada bagian menentukan majas. Coba lihat. Dipilih ya satu anggota kelompoknya untuk membacakan puisinya. Kelompok 3 udah selesai? Sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 1 sudah selesai? Diksinya juga diperhatikan ya, untuk pemilihan diksi. Sudah? Kelompok mana yang siap presentasi duluan? Kelompok yang mana yang siap duluan? Sudah selesai semua ya? Kelompok yang mana siap duluan presentasi? Kelompok 1, oke, silahkan kelompok 1. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari identifikasi puisi yang berjudulkan Aku, karya dari Khairil Anwar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Manik Kamisya Budi dan teman saya. Perkenalkan nama saya Niko. Perkenalkan nama saya Niko. Sebelum kita mempresentasikan hasilnya, izinkan saya untuk membacakan puisi yang Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau untuk tak seorang kembali. Tidak juga kau, tidak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang Jawa dari kumpulannya semua. Biar belum menembus kulitku, aku tetap berada menerjang. Luka dan bisa membawa orang. Berlari hingga hilang benih-benih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun. Silakan dipresentasikan hasil analisis dari puisi Aku. Sebelumnya ada yang udah pernah mendengar puisi Aku ini? Baru? Baru pertama kali? Oke. Silakan. Itu adalah tema. Tema adalah gagasan utama atau inti pesan yang ingin disampaikan penyair pada puisinya. Puisi ini bertemakan perjuangan yang eksistensi diri. Yang kedua, ada majas. Majas adalah gaya bahasa untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah. Di puisi ini terdapat 3 majas. Yang pertama itu adalah majas metafora. Contohnya pada kalimat aku ini binatang jarang. Yang kedua ada majas hiperbola. Dan pada contoh kalimat aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dan yang terakhir ada majas repetisi. Contohnya pada kata berlari. Selanjutnya saya akan membacakan 5 diksi dan sederhana yang terdapat pada puisi. 5 merupakan saya aktif pada suatu puisi.
di mana pada puisi aku karya Freddy Oswald menggunakan 15. Kemudian diksi adalah pemilihan kata pada puisi yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi. Di mana diksi pada puisi berjudul aku itu tegas, lugas, dan berani yang terdapat pada kata binatang jarang, meradang, dan juga belajar. Yang terakhir ada suasana, yaitu suasana yang penuh semangat, heroik, dan juga haru. Sekian presentasi dari kelompok hati. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Karena tidak ada yang bertanya, Oke, beri tepuk tangan yang meriah ya buat temennya. Oke, itu tadi teman kalian mempresentasikan tentang puisi aku karya Chairil Anwar. Ya, ini pertama kali ya kalian mendengar puisi aku. Itu karya Chairil Anwar, itu merupakan sastrawan yang sangat terkenal ya. Kalau misalnya kalian searching itu pasti banyak muncul karya-karya beliau. Oke, sudah kelompok 1, terima kasih ya. Tugasnya mana? Hasil analisisnya, oke. Oke, lanjut. Kelompok mana yang siap? Kelompok 2, silakan. semuanya selamat pagi. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menjadikan unsur intrinsik pada puisi dan di bulan Juni. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hikayat Dewi Cahyani. Nama saya Dedek Nabila. Nama saya Dedek sendiri. Nama saya adalah Wanita. Baik, setelah kita memperkenalkan diri kita, selanjutnya akan membacakan puisi yang akan dibacakan oleh Ini saya akan membacakan puisi yang dan bulan ini. Tak ada yang lebih tebak dari hujan bulan ini. Dirahasiakannya pada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan ini. Yang berjejak jejak kakinya yang lagu-lagu di jalan. Ada yang lebih baik dari hujan bulan ini. Biarkannya yang datang setelah akar pohon bunga. berikut merupakan puisi dari hujan bulan ini dan kita akan mengidentifikasikan unsur intrinsik yang pertama itu tema. Di sini bertema tentang kesabaran dan cinta yang dipendam. Yang kedua, majas. Di sini menggunakan majas personifikasi atau memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya dirahasiakannya rintik itu. Baik, di sini yang mendedikasikan rumah itu 15. Terus diksi menggunakan kata alam dan kata juga rintik, juga dan juga. Saya mengatakan itu benar, otomatis dan sedikit melankolis, yaitu suasana hati yang buruk. Berikut dari hasil diskusi dari kelompok 2, yang ada yang bertanya. Terima kasih dan Oke, ini adalah presentasi tentang puisi karya Sapardi Djoko Damono ya, Hujan Bulan Juni. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar? Belum? Ini pertama kalinya juga? Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari lagi. Lanjut kelompok 3. Terima kasih Miss dan teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok akan mempresentasikan presentasi. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya adik mahasiswa kamu. Saya dari biasa. Saya adik-adik sekolah Nata. Saya yang di kita. Baik, puisi akan dibacakan oleh kamu. Doa. Tuhanku, dalam karunia-Mu aku masih menyebut nama. Kasih ia susah sungguh kau penuh senyum. Cahayamu panas suci, yang kedip-kedip di pelang yang Tuhanku, aku hilang bentuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa bertanya. Ya, selanjutnya analisis akan kata-kata oleh kami. Jadi, tema diskusi itu ketuhanan dalam religius. Di sini menggambarkan hubungan mendalam antara manusia merasa kecil dan takut namun tetap ajas yang digunakan untuk puisi ini yaitu ajas metafora pada penggunaan kata saya. Yang kedua adalah ajas kedua pada ungkapan aku di dalam bentuk. Tiga yang ajas personifikasi pada baris di pintu. Selanjutnya menganalisis rima. Puisi ini didominasi oleh 5 akhir yang memberikan kesan Yusuf dan ritme yang terjaga seperti menggunakan bunyi u. Contohnya Tuhanku, termamu, namamu, sungguh. Menganalisis diksi pemilihan kata-kata religius dan penuh perlindungan seperti termamu, mengembara dan berbanding. Yang terakhir menganalisis suasana penuh kehusukan dan keharuan serta kesungguhan. Suasana terasa sunyi dan mencekam namun tetap memberikan rasa harapan karena adanya kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Sekian dari kami. Kami duduk dengan terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Mana hasilnya? Hasil analisis. Oh iya, tadi kelompok 2 hasil analisisnya belum ya? Oke, sepertinya kalian semua sudah bisa menganalisis puisi dengan baik ya. Karena sudah bisa menganalisis, berarti kalian sudah bisa menentukan tema, diksi, rima dari puisi? Sudah? Oke, berarti kita sekarang akan belajar menulis puisi. Bagaimana cara mudah untuk menulis puisi? Ini sudah dipahami? Ya. Kita akan latihan menulis puisi hanya 1 bait saja lewat sebuah pohon. Oke. Di sini Miss menggambar sebuah pohon. Kemudian Miss akan membuat daunnya. Kemudian 1 kata yang ada di pikiran kalian dituangkan. Misalnya bahagia. Oke, Miss bahagia. Sekarang dari sana. Halo. Sini ke depan. Buat 1 buah daun, kemudian dituliskan 1 kata. Sedih, oke, silakan duduk lagi sebelahnya, ayo cepat ya. Nih Wahyu.
hijau. Sebelahnya sejuk. Oke, lanjut. Oke, keindahan. Lanjut. Boleh di mana aja boleh. Kamu mau tumpuk di atasnya juga boleh. Buat daun. Oke, keasrian lagi. Lanjut. Rindang. Lanjut. Semangat. Lanjut. Ketenangan. Lanjut. Bebas apa saja yang ada di pikiran kalian saat ini. Menjulang. Melambai. Oke, lagi satu terakhir. Bersih. Oke, kita sekarang akan latihan mandiri menulis puisi. Kita belajar menulis puisi satu bait saja. Satu bait yang terdiri dari 5 baris. Kalian sudah paham mana baris, mana bait dalam puisi? Paham ya? Oke. Ini bait, ini baris. Oke, sekarang kalian pilih 5 kata yang ada di pohon ini. Coba tuliskan di buku latihan kalian. Oke. Sudah? Sudah? Pilih 5 kata. Ayo, masing-masing orang memilih 5 kata. Kemudian, kata-kata itu kalian ubah menjadi satu buah bait puisi. Miss contohkan. Miss pilih kata ketenangan. Pagi ini aku merasa damai dan merasakan ketenangan. Jiwa penuh semangat dikala aku akan pergi ke sekolah. Rindangnya sekolah membuatku merasa rindu, baru 3 ya. Kemudian hijaunya pepohonan membuatku selalu ingin pergi ke sekolah. Keasrian sekolahku membuatku semangat untuk mengikuti pembelajaran, misalnya begitu. Pilih 5.
5 kata itu kalian ubah menjadi masing-masing bait, masing-masing bait di sini, masing-masing baris jadi 5 bait. Jadi 5 bait, jadi 1 bait ya maksudnya ya, bukan 5 bait. Jadi kalian membuat 1 bait puisi dari 5 baris yang kata-katanya kalian ambil dari pohon yang kalian buat. Ada yang belum paham, bisa ditanyakan dulu ya. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Bisa dibacakan ke depan? Ada yang sudah? Bisa dibacakan ke depan mewakili teman-temannya? Wahyu sudah? Ada yang sudah? Boleh mewakili teman-temannya? Rami udah?
Ayo silakan dibacakan mewakili teman-temannya ya. Yang lain sudah semua? Sudah ya? Sudah? Oke. Saya membacakan kriteria. Saya mengambil dari kata sedih, rindang, keindahan, sejuk, serta semangat. Jikalau aku merasa sedih, aku ingin pergi ke suatu tempat. Di bawah pohon yang rindang, aku melamun menatap keindahan. Sejuk dari rindangnya pohon itu berhasil menumbuhkan semangat. Oke, tepuk tangan dong buat temennya. Oke, terima kasih ya Prami. Oke, itu tadi puisi karya teman kalian ya. Kalian sudah selesai semua? Sudah? Oke, disimpan ya kalau sudah selesai. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat lagi 2 bait. Jadi akan menjadi 3 bait puisi. Nah, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, kalian sudah paham mengenai puisi? Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, coba kita rangkum kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Apa saja yang kalian dapatkan dari mempelajari puisi tadi? Ada yang mau? Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa menunjukkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang dimana berisi ungkapan ekspresi dari sang penyair atau penulis puisi. Kemudian ada pun unsur-unsur intrinsik dalam puisi. Yang pertama yaitu tema atau gagasan dalam puisi. Yang kedua yaitu rima atau saja akhir dalam suatu puisi. Yang ketiga ada diksi, yaitu pemilihan kata yang digunakan untuk membentuk suatu puisi. Dan yang ketiga adalah suasana puisi, kemudian majas yang digunakan dalam suatu puisi. Kemudian ada juga unsur ekstrinsik dalam suatu puisi, yaitu unsur di luar puisi yang dimana seperti pengarang, asal usul pengarang, kemudian juga kanan sosial budaya dalam suatu puisi. Dan yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, itu pemahaman dari Antari. Yang lain? Oke, silakan Wahyu. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu puisi adalah karya sastra yang bangsanya didikan oleh rima, irama, matra, serta penyusunannya terdiri dari lari-lari baik. Puisi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu puisi baru yang tidak terikat oleh rima, sedangkan puisi lama itu umumnya terikat oleh rima. Yang selanjutnya ada unsur intrinsik dari puisi. Unsur intrinsik dari puisi terdiri dari tema, majas, diksi, rima, citraan, dan suasana. Oke. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi terdiri dari latar belakang tokoh, latar belakang pengarang, dan kehidupan dari pengarang tersebut. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya itu dengan terima kasih. Oke, itu ya. Berarti semua sudah paham ya? Sudah? Oke. Karena semua sudah paham, jadi pembelajaran kali ini kita akhiri. Ketua kelas boleh ditutup dengan doa ya. Before we end our lesson, let's pray begin. Pray finish. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Siang.